Wah, ini seru banget ini. Ih, banyak banget bola. Ih, seru banget ini. Itu belum aku coba. Itu kayaknya seru. Aku juga mau coba yang itu. Ih, ini juga seru. Tapi ini kenapa kekecilan ya? Atau akunya kegede? Aduh, ini kekecilan. Ih, ini juga belum nih. Nih, kok nggak muat? Duh, kok sepi? Kak Fitras, sini. Aduh, kamu happy banget ya kayaknya. Seru, Kak Fitras cobain, seru. Seru nggak main di sini? Kak Fitras sini. Kak Fitras, Iya. Kak Fitras ngapain sih ajak Seru Cila kan? ke sini? Bisa kan? Iya bisa kan? Hore. Kak Cila Fitras, pintar. Kak Fitras, Nah. kita ngapain sih ke sini? Kak Fitras kenapa ajak aku ke sini? Tapi kan seru dulu. Di sini seru kan? Seru. Mau lama-lama di sini? Boleh. Kan kamu bilang tadi kalau kamu tuh sakit. Tapi sebenarnya kamu tuh sakit apa sih, Cila? Sekarang udah sembuh Kak Fitros. Tadi aku itu sakitnya kumat-kumatan Kak Berarti Fitros. nanti kalau dibawa pulang sakit lagi. Itu pusing. Aku paling pusing kalau belajar Kak Fitros. Tapi ya kalau di sini Allah, kayaknya tapi nyaman. hilang Iya. sakitnya. Oh, kalau gitu kayaknya kamu perlu konseling sama dokter tumbuh kembang anak ya. Kak Fitros ini Iya, rumah sakit. ini Aldrich Medical Center. Di sini adalah sebuah klinik untuk tumbuh kembang anak. Nah, nanti Kak Fitrus mau kenalkan kamu karena masalah di diri kamu yang semuanya sakit kalau disuruh Kak belajar itu. Yuk, ayo Kak kita. Fitros, ini seru banget Kak Fitros. Masa ini rumah Sebentar, sakit sih? Nanti kita sambung lagi. Cila, ayo kita main bola lagi. Yuk. Ayo cepat, Kita kemana Ah, sih? ini Bu Dokternya udah ada. Kenapa, Kak? Ya ampun Bu Dokter, ini kecil sih. calon pasien. Perkenalkan, saya Fitros, ini adik saya, Cila. Ya sebenarnya, Siapa? nanti kamu Duduk dulu kenalkan kita ya, duduk Oke. dulu ya. Kita duduk dulu Ya, yuk. ini adik saya nih kayaknya ada masalah. Semuanya sakit dan sakitnya tuh tempo-tempo. Masalah apa sih? Kamu di sebelah, kamu di sebelah, kamu dekat dokter. Kamu takut diinjus? Takut. Ya ampun. Dekat aku aja. Nah, ini ada adiknya nih. Biar Cila mungkin main ini dulu, itu dikasih dulu ke Bu Dokter. Iya. Nah, ini Aku ini kenapa sih Kak? non. Dan Cila Ini, jadi happy. aduh Kak, ini aurat. Kelihatan. Jadi gini Bu Dokter Ivo, bahwa adik Kak Fitros ini dari tadi tuh mengeluh. Aduh Kak Fitros, semuanya Cila tuh Pusing. sakit, pusing. Terus apa lagi? Badan linu, pikiran Kok kayak nenek-nenek sih Linu? Gak pakai Linu juga, cuma pusing nggak doang linu ya. Kak. Pusing. Iya. Tapi pusingnya tuh sebentar hilang, terus datang lagi, hilang, datang lagi. Nah, jadi karena dia ini masih dalam masa tumbuh kembang, ya kan dia termasuk yang lama pertumbuhannya. Makanya kami terus bawa. Ih, pakai buka rahasia lagi. Kita konsultasi sekaligus juga nanti kita akan berikan juga edukasi untuk Lilah Lover yang ada di rumah ya. Oke. Boleh ada waktu dokter hari ini? Ada, siap. Sip. Oke, baik kalau begitu Cila, Iya. kita sapa dulu Lilah Lover yang ada di rumah. Bunga Lili Mekar Sekuntum. Cakep. Lilah Lover, assalamualaikum, tepuk tangan. Bincang-bincang Lila. Hari ini Fitros berada di klinik Aldrich Medical Center. Ini adalah sebuah klinik tumbuh kembang anak yang dimiliki oleh dokter cantik yang ada di sebelah Kak Fitros ini. Siapa lagi kalau bukan Dokter Ivoni Kosasi SPA SMI. Certified Message Infant Message Instructor. Infant Message Instructor. Nah, jadi selama ini bahwa dokter fokus dan concern untuk tumbuh kembang anak gitu ya dokter. Iya. Nah, jadi pas banget dong Cila ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita bertanya-tanya nih dokter, mungkin boleh langsung aja dokter Ivo. Boleh, Atau Kak. panggil Kak Ivo apa dokter Ivo ya? Kayaknya masih muda banget. Masih muda. Seumuran kita kasih. Iya. Sama Sebenarnya- Kak Cila maksudnya. Klinik ini udah berapa nih usianya sekarang nih dokter Ivo? Saya buka praktek ini udah 4 bulan di sini kami 4 Kak. bulan. 4 Tapi bulan klinik ini. Emang nyaman sebelumnya ya? di mana Kak? Sebelumnya saya ada praktek di rumah sakit, rumah sakitnya Sudarso dan Siti Hawa. Lalu ada praktek di join dengan dokter yang lain. Akhirnya kami udah tegak sendiri aja lagi. Alhamdulillah, keren. Kliniknya nyaman sampai Cila susah diajak pulang nih, ya tempatnya kan? seru. Aku pikir ini tempat apa kok ada mainan anak-anak kayak seperti playground gitu loh. Tapi sepertinya animo dari mama-mama cukup tinggi ya untuk terus memantau perkembangan
anak-anaknya dengan berkonsultasi dengan Dokter Ivo. Ini gimana cerita pengalamannya nih dok selama Iya, Kak. buka baru sendiri ini? Jadi memang sekarang ibu-ibu Kota Padang ini udah mulai concern nih, apalagi kasus stunting yang sudah mulai meningkat. Banyak kegalauan ibu-ibu rata-rata sama semua. Anak saya tidak mau makan. Lalu dia concern nih mau lihat tumbuh kembang anak saya bagus atau tidak. Iya. Karena kan lagi booming nih, masih masalah nasional dalam beberapa tahun terakhir stunting. Banyaklah anaknya datang ke puskesmas, orang posyandu datang, anak saya stunting dok katanya. Padahal Kagak. Jadi makanya kita tuh butuh untuk memantau tumbuh anak. Dengan kita memantau, dengan diharapkan dengan pertumbuhan yang baik, perkembangan anak akan optimal. Iya, Makanya iya, diharapkan iya. orang tua itu selalu membawa anaknya untuk Secara memantau berat badan, panjang badan, lingkar kepalanya berkala. Memang sih lagi kalau Cila lihat sih di televisi mau di apa itu iklan tentang stunting ini memang lagi Masif viral banget. sekali. Nah, memang kalau untuk di khusus Kota Padang nih ya Kak ya, itu angka stunting itu emang berapa persen gitu sampai dikhawatirkan oleh para ayah dan bunda gitu. Karena angka stunting yang masih tinggi tadi itu kan dilihat lagi ke perekonomian keluarga nih. betul. Dengan pola makan orang tua sibuk memikirkan anak saya makannya harus kayak orang-orang kayak tetangga sebelah makan salmon dan lain-lain. Padahal dia lupa dia punya pangan lokal yang bisa Yang justru bagus gitu untuk ya. menutrisi anaknya. Kayak orang Solok punya ikan bilis. Nah benar. Nggak usah jauh-jauh cari ikan bilis di Padang. Telur banyak beredar, harga tidak terlalu Betul. mahal. Cukup dengan memberikan telur dengan jumlah kualitas dan kuantitas yang sesuai, kita bisa mencapai pertumbuhan yang optimal. Cuma kan kebanyakan orang tua ini tidak memantau pertumbuhan berkala. Betul. Jadi tahu-taunya anak saya udah umur 3 tahun kurus dok, pendek dok, diukur belum, udah ngomong pendek duluan. Dan belum ada edukasi yang sampai kepada Iya. mereka. Memang Ideal sebentar. Iya. Idealnya kalau si Cila ini kan masih balita. Balita sih. Seharusnya seorang orang tua memantau tumbuh kembang anaknya ini minimal berapa dalam kurun waktu sekali berapa sih Dokter Ivo? Jadi tumbuh kembang yang optimal itu kita nilainya dalam 1000 hari pertama 1000 hari kehidupan. pertama kehidupan Berarti anak. itu sudah dimulai start dari dalam kandungan. Oke. Sekarang ibu-ibu hamil sudah nggak usah takut lagi. Cek aja kesehatannya. Apalagi kan rata kita 90% semua sudah punya BPJS. Ya betul. Jadi kita bisa bawa ke Vaskes BPJS-nya untuk memeriksakan kandungannya secara berkala. Iya. Lalu nanti sebelum lahiran kita bisa cek HB ibunya. Karena kalau dari awal ibunya hamil sudah males makan, HB-nya rendah, pasti akan mempengaruhi perkembangan anaknya di dalam. Iya. Ketika anaknya lahir, itulah baru dokter anak akan sangat berperan. Kita akan bisa memantau tumbuh kembang anaknya mulai dari bayi baru lahir. Kita lihat berat badannya bagus tidak? Iya, Kalau berat badannya tidak bagus, dia prematur, berarti kita kan ada pemeriksaan lanjutan. Kita harus tes fungsi matanya, fungsi Betul. pendengarannya. Jangan nanti tiba-tiba udah besar anaknya ada gangguan pendengaran. Tapi kalau anaknya lahirnya cukup bulan, dia bagus, kita akan memantau kenaikan berat badannya harapannya per bulan. Oh, idealnya per bulan. Iya, per bulan kan ibu-ibunya harus bawa anaknya imunisasi. Oh iya benar. Jadi Dan ini mungkin tidak dipatuhi oleh ibu-ibu yang punya ada balita, beberapa ya. ibu-ibu yang masih entah anti-vax, entah sudah parnoan duluan. Nanti habis imunisasi anak saya demam dong. Iya sih, emang kebanyakan kayak gitu Kak. Takut bawa, takut demam soalnya. Jadi sebenarnya semua itu adalah bagaimana kita mengedukasi. Nah, betul. Demam itu kan sebenarnya imunitas tubuhnya. Sedang Saat bekerja imunisasi. berarti. Iya. Tandanya sebetulnya harusnya itu gitu. bagus ya. Iya. Nggak tiba-tiba kayak kamu tuh tiba-tiba langsung sakit. Kalau ada Pusing indikasi gitu. demam berarti tubuhnya sedang bekerja, Iya. imunitas tubuhnya gitu. Kak, aku tertarik sih masalah stunting tadi ya Kak. Tadi Kakak katakan yang ini ayah bunda banyak yang panikan anak saya stunting gitu. Memang apa sih yang bisa kita mencirikan ini anak Betul. ini stunting atau Untuk biar menentukan nanti atau orang tua nggak panikan mengidentifikasi. lagi. Stunting itu adalah anaknya pendek dengan tinggi badannya kalau kita plot di kurva WHO atau kurva yang ada dalam buku KIA itu dia berada di bawah persentil min 2 SD. Berarti dia sudah di bawah garis merah. Makanya kita bilang tadi jangan tiba-tiba sekarang umur 3 tahun ngomong Baru anaknya ngomong stunting. anak stunting, yang Saat kemarin-kemarin kemana anaknya aja gitu ya. imunisasi, kita akan lihat grafik kenaikan berat badannya sesuai kurva enggak. Oke. Kalau dia sesuai kurva, berarti pertumbuhannya bagus untuk berat badannya. Kemudian kita lihat tinggi badannya. Tinggi badannya ketika diukur dia akan ada penambahan per bulan.
Kalau dia masih sesuai garis, masih aman. Stunting biasanya terjadi kalau penambahan berat badannya tidak bagus, awalnya naik nih. Tiba-tiba ibu sudah bekerja, pengasuh di rumah nggak telaten ngasih minum. Saat mulai MPASI, anak GTM nggak dapet tekstur yang sesuai, nggak mau gerakan makan, tutup mulut. gerakan tutup mulut, mangep. Gerakan tutup mulut katanya. Iya, GTM itu udah bahasa Bukan lama GTW, itu. GTW itu nggak tahu. Jadi grafiknya yang tadi bagus naik, dia akan mulai menukik turun. Ketika pertambahan berat badannya tidak sesuai, tinggi badan yang tadi bertambah bagus ikut tidak bertambah. Oke. Stuck di situ. Iya, Jadi aku berarti stuck di disertai situ. ya antara berat badan dengan tinggi badan. Iya. Oke. Jadi stunting itu adalah anak yang tingginya tidak bertambah atau berada di bawah min 2 SD akibat dari kekurangan gizi kronis. Jadi dia tidak kronis. bertambah karena gizi. Kalau sekali turun, anak saya pendek ya kagak. Turunnya karena sakit. Oke. Kalau itu sudah BB. sehat, perbaikin. Oke, dia Kita naikin ikut lagi gitu ya. Iya. Ada tolak ukur nggak, Dok? Misalnya anak umur 3 tahun nih misalnya nih udah di 1000 hari tumbuh kembang. Idealnya tuh tinggi berapa minimal? Ada berat standarnya berapa? lah gitu ya. Iya, standar. Supaya ibu-ibu lebih memahami nih ternyata anaknya mungkin kalau selama ini dia ada kekhawatiran stunting, ternyata enggak, masih di batas aman begitu. Makanya sebenarnya kita mengharapkan ibu-ibu ini kalau pergi imunisasi bawa buku KIA. Oke. Di dalam buku KIA itu sudah ada Panduannya. grafik berat badan, tinggi badan sampai anak umur 5 tahun. 5 tahun. Jadi sampai balita bawah 5 tahun itu sudah ada grafiknya. Ketika ibunya mematok, dia bisa ada grafik di bawah garis merah, itu kan sudah mulai hati-hati, dia sudah pendek. Kalau yang itu sudah, kalau pas di garis merah hati-hati, anak saya nih akan pendek atau memang keluarganya pendek. Faktor keturunan. Ada faktor keturunan, tapi kan tetap harus dipikirkan stunting dulu. Ini kebanyakan orang tua, dok anak saya pendek karena neneknya juga pendek, jangan Oke. pikirin dulu. Kita lihat dulu grafik naik berat badannya naik nggak nih? Tetap harus dianalisa dulu ya. Tetap Dok, harus ya? dianalisa. Oke. Tetapi anak saya garis hijau dok pendek nggak? Makanya dia punya garis di min 2 SD sampai plus 2 SD. Oh. Makanya ibu-ibu itu diharapkan dia bisa memplot sendiri berat badannya. Karena kan kalau sudah di atas 2 tahun, kebanyakan ibu-ibu udah nggak mau berobat lagi Kak Fitros. Iya, Kenapa? iya. Kenapa ya kak? Anak udah sehat, Oh, imunisasi merasa udah kelar. Paling kan cuma setahun sekali untuk influenza, yang lain imunisasinya sudah kelar. Iya, Jadi betul. paling ya orang tua lah yang kita harapkan dia bisa memantau sendiri kenaikan berat badan dan tinggi badannya. Beli iya, timbangan nggak mahal. Ngukur tinggi badan bisa beli sendiri meteran. Betul. Oh, ya udah bisa dilakukan Akhirnya sendiri ya. tidak konsultasi lagi gitu Iya, ya. tetapi dengan catatan tidak konsultasi, dia tetap harus melakukan pemantauan Pemantauan sendiri. sendiri. Ini kebanyakan orang tua nggak dipantau. Ya dipercayakan penuh aja kalau udah segitu udah kuat dah anaknya udah lengkap apalagi imunisasi. Iya. Tapi kalau misalnya nih kalau ada sebuah kasus di Dokter Ivo, seorang anak katakan di batas umur maksimal ada kecenderungan atau mungkin teridentifikasi menuju ke stunting, apa itu masih bisa diperbaiki? Untuk memperbaiki bisa Kak, tetapi kan yang sebenarnya yang ditakutkan dari stunting ini dia menurunkan IQ Kak. Oh, Wah, jangan-jangan ini. Kalau Makanya aku nggak naik-naik kelas. aku pikir mungkin bisa Stunting itu jadi. bisa disembuhkan karena dia bukan penyakit kan? dia disembuhkan total tidak, mengejar seperti anak normal mungkin tidak, tapi ketika kita cepat mengenali, mungkinnya harusnya IQ-nya turun 7 sampai 10 poin, jadinya turunnya di 5 poin saja. Dok, sepertinya ini adalah PR berat kita, Dok, agar dia naik kelas dan Kayaknya bisa lanjut Cila ke butuh sekolah yang bantuan lebih. ini. Kita harus ukur berarti panjang badan. Iya. Berat badannya Kak kita plot Kak. Iya, betul. Kalau kurang nggak kita edukasi makannya Kita harus edukasi, bergizi Kak. Berarti nanti Terus, ini pertanyaan nih, Kak, yang dikatakan stunting itu apakah balita saja atau anak dari Betul. usia berapa ke berapa yang bisa dikatakan stunting? Stunting itu bisa kita katakan dari balita, tapi kalau sudah lewat balita bisa nggak kita bilang stunting? Bisa, tapi meningkatkan IQ, memperbagus kualitas hidupnya sudah semakin susah. Ya Allah, jadi berarti batas umurnya yang bisa tertolong itu Di balita. bawah tolong dia loh. Iya, Soalnya nggak bisa ditolong loh Kak. Soalnya aku nggak, ini udah ngulang-ngulang ini berapa udah 3 periode ya. Untuk mencapai kualitas hidup yang baik itu lebih baik kita bisa mengenalinya di bawah 2 tahun. Oke. Jadi kalau misalnya 3 kali berturut-turut kenaikan berat badan tidak sesuai standar, dia kan ada ketentuannya, dia harus naiknya 300 per bulan, 200 per bulan. Ketika sudah tidak mencapai standar, kita harus evaluasi. Jangan Oke. gara-gara berat badan tidak naik, tingginya nanti nggak bertambah, baru kita puyeng.
Oh, Jadi siap. ketika beratnya tidak naik, kita tata laksana dulu biar tingginya tidak ngefek. Jadi tidak dua-dua aspek ini yang menjadi terdampak gitu Iya, ya. jadi- Tenang Zila, kamu masih bisa diselamatkan. Iya, tapi kan nggak bisa ini juga, hanya 5%. Fitros kalau ini udahlah tingginya nggak nyampe, ini mana Beratnya juga enggak. memorinya juga nggak nyampe, berat banget. Berarti hanya Udah kita tahu yang nggak kita kamu butuhkan Cila adalah bawa yang Cila mukjizat. Mukjizat, insya Allah mukjizat itu ada. Bisa kita makan yang bergizi dulu biar tidak makin merosot lagi. benar ya. Iya. Oh, dengan makanan ya, bisa dibantu Iya, dengan kan makanan. penyebabnya tadi apa? Makanan. Gangguan nutrisi kronis. Oh, Kronis iya. Zila, berarti kamu tuh Kronis. sempet gangguan gizi kronis. Sebenarnya yang masalah bukan di bunda kamu, kamunya berarti. Mungkin aku zaman Picky dulu eater GTM, kamu, masih iya, GTM. iya, Kita gerakan tutup mulut. Maknya nyuapin. Gitu. Iya. Sebenarnya mungkin kamu sudah cerdas dari lahir ya, sudah tahu makanan. Tapi berhenti di usia sekian. Aduh, Kak, kalau boleh kita tahu nih, supaya kita bisa memberikan edukasi untuk lila mama-mama, lila lover di luar sana, kira-kira yang mempengaruhi terjadinya stunting atau tumbuh kembang anak ini, apakah memang hanya karena faktor gizi saja? Adakah faktor-faktor lain yang ikut memberikan kontribusi? Sangat banyak Faktor sekali. dari Kak. luar gitu. Ternyata ada selain gizi ada lagi. Banyak. Oke. Pola hidup yang tidak baik. Pola hidup. Pola asuh orang tua yang tidak benar. Seperti apa Orang contohnya? tua Kak? yang tidak ada merangsang untuk pertumbuhan, stimulasinya kurang. Nah, seperti apa Kak? Boleh kita jabarkan satu-satu nih kalau seperti Yang marak terjadi deh. Stimulasi tentu kita sesuaikan dengan range usianya. Contohnya anak yang 6 bulan sudah harus bisa duduk. Orang tuanya udah harus aware. Red flag-nya di 9 bulan. Oke. Kalau 9 bulan belum duduk, jangan dibiarkan. Berarti Karena sudah harus distimulus Sudah lagi harus ya? distimulasi. Kenapa? Karena umur setahun dia udah harus bisa mulai berjalan. Kalau ternyata 1 tahun 3 bulan belum bisa jalan, kita sudah harus melatih lagi. Karena kalau nggak dia nggak bisa lari. Jadi di usia anak itu bisa duduk harusnya di usia 6 sampai 9 bulan. Lewat ini 9 6 bulan umurnya ini kayaknya. Udah bisa duduk dia kan. Coba kamu sayang-sayang dia dulu cepet. Ini 6 bulan. Halo, kamu jangan seperti aku ya, stunting. Dan perkembangan anak itu ada 4 Kak. Jadi stimulasinya bukan hanya ranah motorik. Jadi dia ada motorik kasar, motorik halus, sosial dan personal bahasa. Oh, ada yang telat Jadi ngomong gitu ya. ada nanti yang tidak distimulasi jadi telat ngomong. Betul. Gimana Speed anaknya delay. mau ngomong? Speech delay. Kalau mak bapaknya kalem, nggak pernah ngajak ngomong. Ada, nggak kalem tapi asik. Iya. Sendiri. Gimana nggak speech delay? Mak bapaknya biar santai. Nah ini HP. Mak bapaknya sibuk di rumah dengan HP sendiri. juga, betul. Anak hanya akan bisa satu arah. Satu arah. Dia kan nggak bisa ngomong sama handphone. Apakah nggak mungkin ngomong sama AI dia Apakah kan? ini bisa mengakibatkan anak menjadi autis dan segala macamnya, Kak? Autism dan ADHD itu pasti ada faktor genetik Oh, ada sebelumnya. lagi. Ada faktor lain. Tapi kalau speech delay itu bagian dari mereka. Oke. Jadi anak speech delay itu bisa speech delay murni. Memang hanya masalah bahasa, tapi perilakunya nggak ada masalah. Oh, baik. Motoriknya nggak ada masalah, sosialnya nggak ada Perkembangannya masalah. nggak ada Perkembangan masalah. yang 3 ranah lain aman, cuma bahasa. Berarti itu hanya gangguan bahasa biasa saja. Iya. Gangguan bahasa itu pun ada 2, ada reseptif, ada perseptif. Anak kalau kita bilang, nak ambilin bola, dia tahu yang mana bola, tapi dia tidak bisa mengucapkannya. Lalu Tapi ada dia paham instruksi. Tapi dia tahu. Iya, Oke. ada anak yang tidak paham instruksi. Kita harus cek telinganya. Jangan-jangan dia ada gangguan pendengaran. Wajar dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa dengar gimana dia mau Tunarungu, ngomong. Jadi ya, Iya. betul. Jadi yang dia pertama. Oke, baik. Yang kedua anak autis. Anak autis yang bisa dikenali awalnya itu adalah dia tidak telat Merespon. bicara, telat dia merespon. Tetapi anak autis dia kekasannya dia sibuk dengan dunianya sendiri. Tidak ada respon terhadap Monoton. dunia luar. Mau dipanggil pun dia nggak bisa. Oke. Tetapi Itu khasnya tetap ya. khasnya itu. Kalau anak ADHD, kadang ingat tren banyak mama, anak saya lompat-lompat dok. ADHD nggak ya dok? Iya. Anak ADHD dia juga ada gangguan perhatiannya. Fokus. Iya, gangguan fokusnya ada. Selain dari gangguan perilakunya, hiperaktif juga, fokus kayaknya juga. Cila juga seperti itu, Bu Dok. Kasihan Cila semua lengkap loh Semuanya dia loh. paket komplit ini kayaknya. Jadi Semoga, memang kita akan screening. Jadi nanti ketika datang dengan gangguan bicara, kita akan screening. Autis nggak ya? Enggak. ADHD nggak ya? Enggak. Berarti ya kalau speech delay murni masih aman. Iya, kita tinggal terapi bicara Itu kelar. biasanya dokter mendiagnosanya gimana?
tahapan dalam untuk menentukan atau mengidentifikasinya? Jadi kita menilainya sesuai usia Kak. Kita hitung dulu usia anak berapa. Oke. Kalau dia lahir prematur tentu kita kurangkan kemampuannya Kak. Iya. Dia lahir 7 bulan kita samain sama anak orang yang sekarang tentu Sementara dia akan tidak ada keterlambatan. sementara dia tidak mengikuti tahapan Iya. 2 yang berarti dia di kan akhir. anak lahir 7 bulan, sekarang umurnya 6 bulan, berarti kan kemampuannya cukup di anak 4 bulan kita sudah alhamdulillah dulu. Betul, betul. Ini berarti ayah bunda di rumah jangan melebeli anak dulu, jangan Iya. ini, harus pergi ke dokter yang memang udah di bidangnya, ada asesmennya. supaya Iya. tidak salah dalam mendiagnosa. Iya, jangan Iya. label stunting lah. Dan ini yang lah. pertama itu sebenarnya di dalam buku KIA kita Kak, itu sudah sangat bagus dibuat oleh pemerintah ini. Oke. Di dalam buku KIA itu sudah ada panduan berat badan dan kemampuan awal untuk perkembangan sudah ada di situ Kak. Lengkap. Jadi anak usia 0 sampai 5 tahun itu sudah ada kolom penilaian yang harus dinilai. Tinggal mama-mama Membuka mematuhi, bukunya. membuka bukunya secara rutin, Yes. datang ke posyandu. Emak-emak ini bukunya bawa, imunisasi ditulis sampai rumah, buku masuk lemari, bulan depan dikeluarin lagi. Nggak dibaca-baca Tidak dibaca. Iya. Jadi sebenarnya buku KIA itu diharapkan emak-emak ini baca karena di sana ada panduan berat badan, tinggi badan, lalu panduan perkembangan anak berdasarkan usia, dan ada stimulasinya udah dituliskan Oh, di buku ada itu Kak. Apa stimulasi Sama yang harus kayak buku dikerjakan? rapor itu ya. Buku itu kan buku rapor kesehatan Iya. gitu loh, bukan buku rapor hanya sekolah aja. Iya, buku rapor buku KIA itu sampai umur 5 tahun. Makanya kalau udah masuk SD kan ada buku rapor kesehatan SD, buku rapor kesehatan Iya, SMP dia ada. benar. Artinya memang orang tua harus diminta lebih proaktif gitu. Lebih proaktif karena memang di buku KIA itu harusnya perkembangan itu diisi oleh orang tua. Oke. Kalau misalnya dari perkembangan anak nilainya bisa tercapai sampai range usia itu, berarti perkembangannya bagus. Oke. Tetapi kalau ada keterlambatan dia udah kasih range usia kan kemampuannya misalnya 6 sampai 9 bulan. Ternyata di 8 bulan belum bisa. Orang tuanya harus aktif di umur 9 bulan cek lagi. Oh, udah normal berarti aman. Oh, tidak normal, itulah saatnya dia harus mencari petugas kesehatan untuk ada nggak stimulasi khusus yang supaya hal ini bisa tercapai. Oke. Karena kalau di buku kan yang ditulis itu adalah stimulasi secara garis kasar. Oke, ini menarik sekali. Tapi memang kasus yang terjadi di Indonesia yang paling tinggi untuk saat ini yang kita amati ada di kasus stunting ya. Stunting. Nah, kalau menurut Bu Dokter Ivo nih, kasus stunting ini apakah benar-benar apa namanya? Kalau seandainya menimpa, memang kan karena kecenderungan tingkat ekonomi ya Kak ya. Nah, kira-kira ada solusi apa yang bisa kita berikan edukasi kepada ibu-ibu untuk anak-anak, katakanlah mungkin saat ini sudah ada warning nih, apa yang bisa mereka lakukan setidaknya dengan apa yang ada Dengan perekonomian mereka yang seperti itu gitu. supaya anak-anak kita bisa Lebih terbebas. maksimal. Iya. Iya, betul. Jadi sebenarnya orang tua ini satu harus lebih proaktif. Karena tadi hubungannya ada di pola asuh dan nutrisi, jadi orang tuanya jangan hanya kasih makan saja. Dia juga harus memperhatikan pola asuhnya biar perkembangannya optimal. Oke. Dan untuk pola makan yang tadi, dia kan ngasih makannya kalau kita zaman dulu kan bilangnya 4 sehat 5 sempurna kan. Betul. Kalau zaman sekarang bahasanya berganti agak sedikit elit, gizi seimbang. Oh, gizi Dan seimbang. itu banyak membuat orang tua jadi galau. Gizi seimbang ini yang seperti apa ya, Dok? Karena sudah terdoktrin dengan yang 4 sehat lama. 5 Iya. sempurna. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda, tetapi gizi seimbang ini diharapkan porsi karbohidratnya, proteinnya, lemaknya harus sudah sesuai dengan persentase. Jangan kayak orang Indonesia, mohon maaf, kadang kan kebanyakan karbonya aja, proteinnya dikit. Gak kenyang kalau nggak nasi kayak Kak Fitras gitu ya. Ya, lalu ada ibu-ibu kan, anak saya kalau nggak makan nasi nggak makan Dok. Jangan lupa. Itu kayaknya emaknya deh yang curhat. Iya, jangan lupa karbo itu banyak yang lain. Betul. Jadi jangan hanya terpaku, saya harus makan nasi, harus makan daging biar bagus. Jangan salah, protein yang lain juga banyak. Kita bisa pakai telur, Betul. bisa pakai ayam. Kalau Ikan. mau ikan bilis, apa ikan yang ada di daerah Ikan saat air itu? tawar itu juga bagus ya, Bu Bisa. Dok ya. Untuk karbohidratnya, untuk protein, untuk nasinya. Nasi anak saya nggak mau Dok. Kayaknya kalau ngelihat nasi itu kayak aneh aja. Iya, bisa Ayo kita ganti ke yang lain. Kita gantinya ke kentang, Berarti Iya. anaknya anak bule ya kan? ubi, Ubi, telur, Iya, betul. dan tidak harus saklek dengan itu saja. Nasi. Kebanyakan mak-mak kan, anak saya nggak mau makan ya udah nanti aja enak tunggu siang kalau lapar.
udah kelewat satu porsi Oh, iya, makannya, kalorinya betul. tentu nggak ada. Sementara Betul. anaknya baterainya alkalin nih, lincahnya Iya. tetap. Iya. Habis lagi dong sisa-sisa tabungan dalam tubuhnya. Makin lama dia menjadinya makin kurus. diolah oleh Diolah tubuhnya. metabolisme kan. Oke. Jadi ya memang intinya adalah orang tua harus rajin. Jangan anak GTM Terus kita diam. udah nanti aja makannya siang. Makan berikutnya. Kita harus memikirkan apa masalahnya dia GTM. Apakah tidak suka tekstur? Oke. Mungkin umur anak udah setahun dikasih bubur lagi Nah, nggak ini mau. yang mungkin perlu kita berikan edukasi lebih luas. Masalah-masalah GTM, anak-anak picky eater, terus gimana sih solusinya? Orang tua harus Iya. seperti apa nih, Dok? Satu, kalau anak GTM atau nggak mau makan, lihat dulu. Ada penyakit nggak di dalam mulutnya? Artinya sedang ada masalah gitu Yes. ya. Mm. Anak lagi tumbuh gigi nggak? Oke. Sakit gigi kan lebih parah daripada sakit hati. Oh. Gimana Ya, betul. anak-anak tumbuh Iya. gigi kan dia nggak mau mangap dong. Wong Ember. giginya lagi Iya. sakit. Susah. Anak ada jamuran nggak? Di lidah biasanya. Di ya? lidah, lidahnya Sariawan, jadi nampak iya. putih-putih. Ada sariawan nggak? Betul. Kalau ada 3 hal ini, kita paksa dia makan, dia pasti nggak mau. Obatin dulu. Kalau anak tumbuh gigi, kita bikinkan menu makan yang dingin-dingin dulu. Oke. Misalnya kayak kasih buah dingin atau apa untuk ngurangin radangnya dulu. Radangnya. Setelah itu dia baru kita kasih makan. Biasanya sedikit lebih mau. Kalau dia memang tumbuh gigi, coba turunkan sedikit dulu teksturnya. Oke. Anak yang kemarin makannya bubur biasa, coba agak sedikit disaring biar dia tidak perlu energi untuk mengunyah lagi. Wah, ternyata banyak. Kalau anak ada jamuran, bersihkan dulu lidahnya. Kalau anak ada sariawan, obatin dulu. Ya, benar-benar. Kalau tuh. ternyata kita cek semua nggak ada, anak saya nggak ada semua dok. Tetap nggak mau tapi makan, dia Dok. nggak mau makan. Apa yang harus kita Kita lakukan? Ganti anaknya. Bukan. Berarti Cila harus diganti. Berarti itu kita lihat, adakah menu makan baru? Oke. Anak dibawa pergi liburan nih, ternyata biasanya di rumah makanan homemade. Tahu-tahu Tiba-tiba disuruh instan. macam-macam. Bener. Dan Anak- ternyata mereka cerdas ya dok, Iya. bisa mengidentifikasi, wah kemarin makannya lebih enak, kok sekarang nggak Iya. enak. Kan? Kayak kamu kan Cila suka akal-akalan makan gitu Iya. kan? Di rumah dikasih yang gurih, Heeh. tiba-tiba dikasih yang tawar, Iya. nggak enak dong, apa ini rasanya katanya. Lalu lihat, anak kan usianya bertambah. Kalau 6 bulan kan kita pakainya makanan saring nih. Betul. Masak di kompor kita saring. Itu ada emak-emak yang mau santai blender. Yes benar. Terserah dia mau tim saring, tim blender boleh no problem. Asal jangan Ketika berantem ya. dia naik ke 9 bulan, dia udah harus nasi tim biasa. Oke, yang tidak Berarti disaring lagi. Yang tidak disaring, yang sudah masih masak dari lembek. kompor, berarti masih lembek. Perlahan kita naik ke cincang kasar. Oke. Di 1 tahun harapannya dia bisa makan makanan keluarga. Normal. Anak udah setahun lebih, Masih dikasih nasi. masih tim. dikasih nasi tim. Nggak mau lah dia. Tiba-tiba ngelihat makanan emaknya, air ludahnya. Udah mulai dia ngencet. Tapi, Mak, dikasih. Tapi maknya kurang ini ya. Emaknya takut, alasannya gini biasanya kak, gigi anak saya belum ada dok, bisa dia makan itu dok katanya. Jangan ragu, di dalamnya mah gigi semua. Iya, udah gitu nanti di pencernanya ada gigi lagi kan. Jadi orang tua harus jeli. Tuh mama-mama, jadi kalau misalnya anaknya sudah 1 tahun walaupun belum ada gigi, dia pengen makan nasi rendang, kasih aja. Bener nggak Iya. dong? Dikasih sedikit Iya. untuk Sedikit. pembuka salero kalau Nah. kece orang. Berarti fix anaknya orang Padang. Aduh. Jadi memang jadi emak-emak nih harus agak sedikit jelimet. Betul, Iya. betul. Dan jangan membandingkan anak kita dengan anak tetangga. Nah, itu Iya, juga yang itu sering tuh. terjadi ya. Emak-emak ini sukanya di TikTok ini dokter, disuruhnya ini. Udah gitu nanti Parno sendiri ya. Anak saya nggak mau dok. Dia udah parno sendiri. Wong dia belum pernah ngasih salmon, tiba-tiba dikasih salmon, anak bingung dong ini rasa apa ya gitu. Nggak cocok di lidah Iya. dia. Salmon masaknya kadang-kadang kan mesti Iya. agak londo gitu. Orang dia lidahnya Padang, maunya balado dikasih londo. Nggak mau Ini makan. kebanyakan juga nih kayak ibu-ibu komplek di rumah Cila nih, dok. Jadi konsep mereka anak sehat dan apa itu gemuk. itu sudah metode lama. Itu gimana sih? Gemuk belum Harus tentu gemuk. sehat. Iya, Nah, terus itu kurus. dia. Iya, anaknya jangan dikasih makan deh kayak Iya, gitu. itu harus dilurusin. Itu Karena kalau gimana, tetangga Dok? ngomong kayak gitu, kuping maknya udah panas duluan. Iya, udah bener. panas duluan. Benar. Ada yang Anaknya emosi loh yang didoping makan, habis Ada yang itu sampai muntah. asam lambung nggak bisa.
Gara-gara itu anaknya kurus, anak tetangga gemuk, Iya. umurnya sama, anaknya di rumah dipaksa makan, ujungnya muntah, datang berobat. Dia anak saya muntah-muntah dok gara-gara saya paksa makan. Iya, itu Ya gimana Allah, konsepnya? emak-emak harus begini. Iya. Gemuk belum tentu sehat. Sehat, Nah, iya, itu betul. dia. Itu satu. Yang kedua, makanya grafik WHO itu ibu-ibu harus cerdas. Dia ada batas di -2 sampai +2. Oke. Yang normalnya di garis persentil 0. Kalau anak tetangga mungkin di +2, anak kita antara 0-2 ya nggak apa-apa. Yang penting anak kita sehat, Aktif. tidak sakit. Dan aktif juga Dan ya. aktif. Oke. Yang penting kecerdasannya, anak orang naik kelas, anak kita naik kelas. Betul. Anak orang cepat nangkep, anak kita cepat nangkep. Gemuk tapi tiap bentar kontrol ke dokter buat apa, Mam? Iya, Berarti kan gemuk tidak sehat. Iya. Jadi makanya gemuk belum tentu sehat. Iya. Gak apa-apa kurus, yang penting masih di grafik normal Oke, dan tapi tidak sakit-sakit. sakitan dan Nah, itu tuh semua penting tubuh banget. kembangnya terpenuhi Normal, gitu iya. ya, normal. Jadi kamu nggak perlu khawatir, ternyata kamu normal kok. Nggak stunting, cuma kurang tinggi aja. Ya kalau kebanyakan keluarga juga gitu tuh Kak, kalau datang, dok anak saya pendek stunting nggak ya? Tetap kita benar-benar. harus lihat. Kalau ternyata grafik kenaikan berat badannya bagus, tapi ternyata tingginya tidak bertambah, mungkin kita jangan mikirin dulu pendeknya. Siapa tahu nanti sehubungan dengan masa pubertas tingginya bertambah. Iya, Itu iya, satu. betul. Yang kedua kita lihat genetiknya. Ternyata mama papanya tingginya pas-pasan 150 atau malah pendek 140. Iya. Mau ngarapin anak 160 Iya. nanti ditanya dong anak siapa? Anak tetangga. Salah ya. Makanya harus kita lihat di situ. Makanya kita akan ngomongin dia pendek kurang gizi kalau grafik kenaikan berat badannya dia turun. Dan berdampak terhadap IQ. Iya. Berarti Iya. kamu alhamdulillah bukan stunting karena kan kamu cukup lumayan walaupun Cukup lumayan nih kayak mana Wah, sih, Kak Fitri? kan artinya Ada naiknya. Ya, ada naiknya, gitu. walaupun nanti balik lagi ke bawah Oh, gitu, gitu, ya iya. Tapi kan? berarti kan ada naiknya kan? Ada naik sih. Tapi kalau menarik dong kalau kita amati kayak salah seorang figur stand upper tuh ada Kiki Saputri dan Adul, kan kalau dilihat dari postur mungkin arah-arahnya ke situ. Tapi ternyata mereka kan kecerdasannya bagus. Nah, Iya. kalau seperti itu gimana tuh, Berarti Dok? tidak stunting. Oh, jadi nggak perlu khawatir Iya. ya. Itu faktor Mungkin genetik. Kayak di kayak zaman-zaman kami terus dia ucok babah. Oh iya benar. Cerdas kan? Iya. Nah, benar. Berarti kalau stunting itu, mohon maaf kasar-kasarnya kita bilang pendek tapi agak bodoh dikit. lemot gitu Iya. ya. Nangkepnya agak kurang dah. Itu yang baru harus diwaspadai gitu ya. Tetapi masalahnya taunya kita tuh udah telat Kak. Iya, Taunya saat benar. sudah sekolah. Sudah sekolah. Makanya dari awal supaya mencapai kecerdasan yang baik kita udah harus jeli. Kalau ada berat badan yang nggak nambah, ayo kita evaluasi biar tingginya tidak berdampak. Oke. Tuh dari sekarang biar nggak Pokoknya telat. ibu-ibu kalau udah punya bayi aja rajin deh ke posyandu, kontrol Iya. gitu ya. Kalau tahun Buku pertama kiamat. itu Iya, harus intens lah minimal gitu. sewajib-wajibnya 2 tahun pertama 2 deh. tahun Iya. di 1000 Selama hari itu ya. 1000 hari di 0 sampai 1 tahun harus datangnya per bulan. Ih, seru. Meskipun kamu masih usia sekolah, kan nanti kamu juga bakal jadi ibu. Jadi untuk memperbaiki generasi kamu harus Di mulai anak harus lebih Iya, alhamdulillahnya udah dapat telaten. bekal sekarang. Ini juga Masih lama Kak, padahal. Mau penasaran juga sih karena banyak sih ada perbandingan juga nih. Kalau udah imunisasi di sekolah Cila tuh, benar. terus kan kita dikasih surat izin tuh. Nih anak-anak bagi di ini Oh, ya tanda iya, tangan iya. suratnya ya, Tiba-tiba disetujui banyak atau yang nggak tidak. sekolah. 70% nggak mau ya? Bau 40% yang ini 40% mau. 40% itu Menolak. yang hanya mengizinkan, Oh. 60% tidak. Nah, itu alasannya gini. Waktu itu Cila kan diizinkan. Sementara yang teman Cila bilang kayak gini, ih nenek aku aja katanya dulu dia nggak lengkap imunisasinya baik-baik aja tuh Sehat-sehat gitu. aja gitu ya. Itu ada pro dan kontra itu gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau zaman dulu kan banyak yang bilang takutnya vaksin itu haram. Oke. Kalau sekarang sudah keluar nih ya Bu, mama-mama semua udah keluar nih, vaksin itu sudah dinyatakan halalnya. Oke, Jadi baik. tidak ada masalah lagi, masalah halal dan Hal-hal haram. kontroversi Itu lagi, satu. tidak kontroversi lagi. Yang kedua, imunisasi itu wajib. Kenapa? Karena dengan kita imunisasi itu bisa meningkatkan imunitas anak. Oke. Contohnya saat wabah campak sekitar 2 tahun yang lalu, rata-rata yang memenuhi kamar rawatan Yang itu adalah tidak yang imunisasi. tidak imunisasi. Oh, Yang menyampai-nyampai sampai ke komplikasi berat adalah yang tidak imunisasi. Ada gitu, Kak?
Ada, malah ada yang meninggal kan? Innalillahi. Dan sekarang ini yang lagi wabah di Sumatera Barat ini pertusis batuk rejan. Betul. Nah, Batuk ini 100 hari. muncul kayak wabah loh sekarang Kayak kalau wabah. dokter nih. Dan itu sudah ada beberapa hasil yang memang menyatakan memang sudah ketemulah ini si kuman pertusis ini. Aduh. Dan ini yang Dan itu rata-rata tidak vaksin lagi, aduh. Karena emaknya takut habis imunisasi anak Demam. Jadi sebenarnya makanya jangan digalaukan kalau demam nanti kan bisa kita kompres. Demamnya semalam 2 malam cuma mams, nggak lama-lama. Padahal demam ini mengindikasikan tubuh sehat ya. Tubuh sehat. Ada imunitasnya yang sedang melawan segala Iya. bibit Itu penyakit. bisa diambil kesimpulan kalau katanya tadi neneknya tuh, neneknya cerita nenek zaman dulu aja nggak lengkap imunisasi bisa baik-baik aja kok. Tapi makin kesini kan virus Jadi, udah makin banyak. Virus sudah makin banyak. Iya. Yang kedua balik ke pembentukan Pola. herd immunity. Jadi misalnya nih ada 10 anak. 9 anak diimunisasi. 1 anak ini Enggak. dia akan dapat juga perlindungan dari si 9 tadi. Oh. Tapi masalahnya kita sekarang 9-nya yang tidak imunisasi. Satu yang imunisasi ini ujung-ujungnya perlindungan di dia tidak maksimal 9 kuman mau Akhirnya dia datang, dia kena. cuma punya 1 pertahanan saja. Jadi dia memang harus seimbang lah dia. Jadi kebanyakan satu lagi yang kalau emak-emak gini Kak Fitros. Kenapa tuh? Dokter, anak saya udah imunisasi campak kemarin kok masih bisa kena campak ya? Benar. Iya, itu kejadiannya apa? Itu Kita banyak. luruskan. Imunisasi itu bukan menjamin tidak kena. Tapi Tapi kalau kena sembuhnya Dampaknya- lebih cepat, komplikasi dampaknya jarang. lebih minimal sembuhnya lebih gitu Iya. ya. Jadi jangan mak-mak, dokter saya udah imunisasi. Imunisasi itu memberikan perlindungan, bukan menjamin tidak kena. Tidak. kena Jadi sama dipikirnya sekali. itu apa ya? Imunisasi anti kali ya? Iya. Anti campak. Betul. Nanti campak. betul. Jadi Bukan. ya, Padahal jadi itu perlindungan. mencegah, perlindungan supaya tidak kena. Amit-amit kalau kena, gejalanya ringan. Lebih ringan Iya. dan cepat recovery-nya gitu. Betul. Luar biasa. Wah, banyak sekali ini yang bisa kita dapat ya edukasi. Iya, jadi ini mengenai memang ibu-ibu terutama Kota Padang, ayo deh vaksin, imunisasi. Pemerintah sudah sangat banyak sekali menyediakan vaksin-vaksin gratis. Mulai dari bayi udah ada BCG, umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan udah ada difteri, pertusis, tetanus, pneumokokus vaksin untuk pneumonia. Oh itu iya, sudah benar. digratiskan oleh pemerintah. Nah, ini pneumonia juga salah satu angka yang memprihatinkan juga Iya. ya, Bu Dokter ya. Sampai kemarin itu kami siswa kelas 5 Kak, digratiskan imunisasi yang apa ya? HPV. Rahim Kanker gitu loh. rahim. Kanker rahim. Sekarang sudah dibikin Dari pemerintah. SD loh, Dari SD ya, memang dari SD Wah, kelas baru 5 SD. tahu. Dan itu dulu berbayar, sekarang dia sudah Gratis. menggratiskan karena insiden kejadian kanker itu sudah semakin meningkat. Jadi sedari dini kita babat. Bagaimana mungkin anak kecil itu sudah sementara fungsi bukan metabolisme, fungsi hormonnya mungkin belum berkembang ya Kak? Kehidupan seks bebas zaman sekarang sudah meningkat, Kak. Aduh, mengerikan. Berapa banyak. Jadi makanya, dan HPV itu sebenarnya sekarang capaiannya masih rendah, saya dengar kabar Kak. Masih banyak ibu-ibu yang tidak mau karena memang mengizinkan. dia vaksin baru. Jadi kayaknya belum terlalu tersosialisasi nih ke masyarakat. Banyak yang nggak mau kemarin itu. Iya, jadi tapi yang kabarnya Puskesmas sudah turun lagi untuk mengevaluasi lebih lanjut lagi. Jadi Mama nggak usah galau deh, kalau mau imunisasi itu posyandu ada. Oke. Tinggal dengar bunyi toa masjid. Ibu-ibu kompleks Iya, A, benar. tidak imunisasi. Iya. Segitunya loh pemerintah demi kita dia turun. Ada vitaminnya loh gitu Iya, kan. vitamin dikasih A, vitamin A. itu diberikan setiap bulan 2 dan bulan 8 dan itu Puskesmas turun. Di sekolah dibaginya. Iya. Betul. Obat cacing dibagi di sekolah. Udah gitu pulang-pulang bawa susu lagi ya, benar. Kalau ibu-ibu nggak mau ke posyandu, ribet dok, pas hari itu saya lagi keluar. Mama bisa ke puskesmas. Puskesmas juga memberikan pelayanan dan itu tidak berbiaya karena Tetap memang gratis ya? vaksinnya disediakan oleh pemerintah. Oke. Kalau ibu-ibu ternyata mau nih dok, saya mau vaksin dong di praktek dokter atau di rumah sakit, bisa. Semua rumah sakit ada menyediakan vaksin pemerintah dan nanti moms juga bisa langsung diperiksa tumbuh kembang anaknya oleh dokternya. Dokter. Ada rumah sakit yang dilayani oleh bidan untuk Iya. imunisasi pemerintahnya. Ada yang dilayani oleh dokter umum dan bahkan ada beberapa rumah sakit yang dilayani oleh dokter spesialis untuk imunisasi pemerintah aja loh Kak Fitros. Iya. Bisa sama dokter Bisa. spesialis. Ada beberapa rumah sakit yang menyediakan Keren imunisasi sekali. pemerintah oleh dokter spesialis. Kurang apa lagi gitu Iya. ya. Tiap tahun ajaran Layanan baru, pemerintah. biasanya itu kalau di sekolah Cila, pihak puskesmas dengan dokter-dokternya itu datang untuk screening. Iya. Puskesmas itu sebenarnya sekarang Keren mau banget. banyak turun biar tumbuh kembangnya optimal. Cuma
ibu-ibu nggak usah takut makanya. Dokter saya mau ke Udah rumah parno sakit dulu. aja boleh, dan itu vaksinnya kan vaksin pemerintah. Sama ya tetap. Sama saja. Jadi yang ibunya bayar itu adalah sebenarnya jasa konsul tumbuh kembangnya. Nah, pertanyaan Kak Fitrus nih ada terkait imunisasi nih, Kak Dokter. Kak Dokter, kan masih kakak-kakak, masih muda. Aku adiknya Kak Fitri gitu. Kita kan beda setahun. Kak Foni, kalau misalnya apa sih mungkin yang menjadi pertanyaan bagi mama-mama nih, ada kan ya imunisasi itu bisa berbayar, ada yang tidak berbayar, itu tadi bedanya apa, terus keunggulan masing-masingnya, kelemahannya apa gitu. Yang dibikin pemerintah ini sebenarnya sudah cukup baik. Cuma namun ada beberapa yang memang perusahaan farmasi menciptakanlah sesuatu brand yang paten, kita bilangnya lah ya, yang berbayar, yang tidak di cover pemerintah. Contohnya DPT. DPT pemerintah ada, memang efek sampingnya bisa demam. Demam, betul. Kemungkinan demamnya lebih tinggi. Padahal Karena demamnya dia cuma sehari ya. Cuma sehari 2 malam dia paling Iya, lama itu mah. Ketika kita mau yang berbayar, itu berbedanya di kandungan pertusisnya. Oke. Kalau yang si punya pemerintah dimasukinnya full pertusisnya semua. Tapi ketika yang tidak berbayar, dia cari partikel pertusisnya yang paling kecil. Sehingga respon demamnya yang muncul paling sedikit. Oh, baik. Oh, itu bedanya. Ya, lalu ada vaksin PCV, pneumococcus vaksin untuk pencegahan pneumonia. Iya. Pemerintah menyediakan PCV-nya PCV 13. Yang patennya PCV 13 juga ada. Mereka daripada sama pemerintah, mereka penelitian lagi. Dibikinnya PCV 15, PCV 20. Dengan perlindungan vaksin yang perlindungan dari jumlah kuman yang sedikit lebih banyak. Kalau pemerintah tadi 13, mereka 15 kuman, 20 kuman. Tetapi dengan yang 13 saja itu sebenarnya perlindungannya sudah cukup baik. bagus. Sudah maksimal. Sudah itu. maksimal. Orang tua mau ngambil rotavirus. Perbedaannya di punya pemerintah sekian partikel, yang patennya sekian. Hanya Oh, membedakannya hanya berbeda sedikit itu. sedikit. Tapi mungkin ketika vaksinasi yang lain yang belum di cover karena belum ada dana mungkin, seperti cacar air, hepatitis A, flu Singapura sekarang juga udah ada vaksinnya, benar. vaksin DBD, tipes, itu pemerintah belum ada, itu jatuhnya kita akan pakai yang berbayar. Oh, siap. Oh iya, Baik. Kak, apakah ada dampaknya kalau misalnya kita waktu masa kecil belum lengkap nih imunisasinya, terus pas di saat usia kita udah dewasa itu kena misalnya kayak campak, apakah karena kita sudah ini Atau iya, imunisasinya nggak lengkap? bisa kena gitu. lagi kita itu di usia dewasa, campak atau cacar itu. Ini kayaknya curhat deh sekali. Soalnya Curhat deh. campak itu untuk usia anak-anak, tapi dewasa juga ada yang masih kena. Kalau campak dia 9 bulan dan 18 bulan imunisasinya. Itu bisa memberikan perlindungan sampai 5 sampai 6 tahun ke depannya. Tetapi dengan dia sudah ada respon imunitas tubuhnya, berarti kan diharapkan kemungkinan kena sakitnya kecil. Makanya kalau dewasa campak jarang kita temukan. Iya, berarti kalau dia masih ada yang kena campak di usia dewasa, Ya, kita lihat satu, apakah dia lupa kemarin imunisasi, bukan dia, emaknya lupa bawa. ya dia mana Salahnya ingat. emaknya kan, atau emaknya tidak bawa karena takut demam, Benar, atau memang saat itu dia kondisinya lagi menurun sehingga lebih gampang dia terkena infeksinya. Iya. Infeksi cacar air, dia kan virus. Iya. Kalau imunitasnya tidak ada, semuanya kan balik ke daya tahan tubuh. Kayak orang udah vaksin cacar air pun bisa kena nggak ya? Bisa, tapi kan Bisa. semuanya lebih Iya. cepat. Lebih cepat. Tapi gitu kalau ya. tidak imunisasi, pasti jamin kena nggak dok? Ya semuanya satu balik ke imunitas, Iya. yang kedua balik terpapar nggak ya sama orang yang cacar air? Kalau nggak pernah kena orang cacar air, ya kayak mana dia mau kena? Benar. Betul. Semuanya sih muternya di situ. Cuma ya orang tua ayo lebih proaktif lagi melengkapinya. 10 menit lagi ya. Masih banyak nih yang mau ditanya nih. Karena kalau kita berbicara masalah tumbuh kembang anak, apalagi di golden age itu kayaknya nggak pernah habis-habis karena kasusnya macam-macam yang bermunculannya, Kak Ivo. Iya. Banyak banget. Nah, kemudian kalau kita lihat nih sekarang kalau untuk Sumatera Barat dan Kota Padang sendiri, selain kasus stunting, kemudian pneumonia ini juga termasuk yang cukup tinggi. Yang cukup Apalagi yang tinggi. kasus bermunculan terakhir Yang ini, Kak? sekarang lagi wabah dalam sebulan 2 bulan terakhir yang pertusis kak. Oh, pertusis. Yang batuk rejan. Batuk rejan. DBD. Ini virusnya apa? Bordetella pertussis. Tapi ini ditularkan. Ditularkan karena Melalui dia darah. menularnya melalui droplet. Oh iya. Dia batuk,
kumannya nyebar Ya kemana-mana. udah, berarti kalau gitu ada teman-teman Cinak itu dimaskerin aja ya. Iya, masterin yang sakitnya dulu. Iya. Kalau dia nggak mau pakai, yang Baru kita sehatnya yang semua sehat. pakai masker. Iya. Pencegahannya dengan imunisasi, makanya sedari dini ya kita Oh, itu ada imunisasinya. Imunisasi DPT, Kak, umur 2, Oh, itu 3, 4, DPT. 18, TB difteri, juga. pertusis, difteri, Masuk di pertusis, situ tetanus. pertusis. Sekali suntik udah dapat perlindungannya 3. Kalau mama dulu taunya kalau di PT itu khusus tetanus, ternyata ada Dia kan TB-nya makanya juga ya. DPT, difteri, pertusis, tetanus. Iya, udah 3 itu. Suntiknya sekali suntik perlindungannya 3. Tapi itu yang demam ya efeknya. Iya, Demam dikit. sedikit, ada yang demam, ada yang Malah kadang ada pasien-pasien ya, dokter, Kok nggak demam? kali ini saya nggak demam. Ya kan kemungkinan demamnya ada juga 10-20% nggak demam. Yang nggak demam mungkin. Mudah-mudahan kita berada di 20 yang nggak demam. Iya, karena mungkin kondisinya lagi bagus. Iya, gitu dan ya. malah kalau kita udah imunisasi yang kedua, yang ketiganya, itu kemungkinan demamnya udah lebih Lebih kecil rendah. karena antibodinya udah ada. Oh Iya, siap. Anda mengerti? Paham sekali. Kamu yang mana imunisasinya belum lengkap? Pesan aku lengkap. Cuman kayaknya Nanti kita cek buku KIA-nya kan. Entah di mana itu buku rapornya. Batuk rejan ini memang kan apakah ini juga dipengaruhi oleh faktor cuaca nih, Kak Ivo? Penularan kuman bukan karena cuaca kayaknya, Kak. Kalau itu karena memang dia oleh Bordetella pertussis. Jadi karena droplet batuknya yang mana kuman ini ada gara-gara orang banyak yang tidak vaksinasi. Dengan banyaknya yang batuk, penyebarannya semakin cepat. Banyak yang tidak imunisasi, imunitasnya kan tidak ada nih, perlindungan antibodinya terhadap itu nggak ada. Jadi gampang terpapar. Terpapar kalau imunitas anaknya lagi jelek ya dia akan sakit. Bordetella pertussis ini sehatnya itu anak pertussis ini batuknya paroksismal, dia bisa berhenti nanti sebentar, lalu kambuh lagi, berhenti lagi, kambuh lagi, nanti 100 hari baru sehat, Kak. Makanya orang namanya batuk 100 hari. Dan itu dia kadang anaknya bisa batuknya batuk panjang, sampai bunyi whoop gitu, dan kadang di akhirnya bisa sampai muntah karena batuknya. Oh, karena sudah Iya. terlalu Panjang rejan ya. batuknya karena dia udah rejannya tadi. Jadi ya memang itu ya, mari kita imunisasi, itu lagi balik ke situ lagi cerita kita semua, Kak. Aduh, jadi jangan Ini takut kesan-kesan demam. ini kesan untuk Iya. penutupan nih mungkin Bang Kakak. Kira-kira apa nih nasihat ataupun edukasi yang bisa kita berikan kepada mama-mama Lila Lover di rumah nih, Kak, supaya sebagai seorang ibu kita bisa mempersembahkan Yang terbaik untuk anak. ikhtiar terbaik untuk perlindungan anak kita ke depan, karena insya Allah nanti mereka akan bertumbuh menjadi generasi emas gitu. Jadi gini, Mams, untuk mencapai generasi Indonesia yang gemilang, kita harus memastikan anak kita bertumbuh dan berkembang dengan baik. Pantaulah pertumbuhan anak dengan mengukur panjang badan, berat badan, dan lingkar kepala. Inputkan ke tabel. Jangan berat badan anak saya naik, tapi harus naik sesuai grafik. Ketika ada yang tidak naik, mari segera evaluasi. Karena pertumbuhan yang terganggu akan menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan yang baik bisa dicapai dengan pemberian nutrisi yang adekuat. Jadi berikanlah menu makan yang seimbang. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya dengan komposisi yang seimbang. Jangan hanya kebanyakan karbohidrat atau hanya kebanyakan protein. Oke. Dengan kita memberikan makanan yang seimbang, itu bisa meningkatkan kecerdasan anak sehingga kita bisa mencapai generasi yang gemilang. Generasi yang gemilang harus bebas dari sakit. Salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan adalah dengan imunisasi. Ketika orang tua bisanya hanya memberi imunisasi dasar pada anak, tidak ada masalah, lengkapilah imunisasi dasar pada anak sesuai dengan yang sudah dianjurkan pemerintah, karena pemerintah sudah menciptakan sedemikian rupa biar anak kita terlindungi. Dan tenang, Mam, semua imunisasi itu pasti memberikan perlindungan yang terbaik, dan yang pasti itu sudah berlabel halal semuanya. Alhamdulillah nggak ada lagi yang perlu kita khawatirkan, Nggak ada yang perlu Kak Ivo dikhawatirkan lagi. Baik, terima kasih. Nggak terasa nih Kak Ivo, sebenarnya kalau mengulas masalah tumbuh kembang ini memang nggak ada habis-habisnya, bisa ngobrolnya sampai maghrib. Apalagi ini tempatnya nyaman banget, Iya betul. sejuk lagi. Kayaknya Cila sebentar lagi mau ikutan Mau lanjutin main gitu loh. Ya cuman memang mungkin sebuah motivasi juga untuk kita semua bahwa sejatinya anak adalah anugerah terindah bagi orang tua. Tetapi menjadi seorang orang tua tentu tidak lagi menjadi sama ketika kita sudah dianugerahkan anak. Maka jadilah orang tua yang cerdas, yang penuh ikhtiar untuk sebagai persembahan terbaik demi menciptakan generasi gemilang. Saya Fitros. Cila. Dr. Fani. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang lilah berikutnya. Dadah. Ayo Cila, kita ke posyandu. Ayo kita lanjut.